I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Mari kita bedah 10 overproduktif PT Indofood. Yang pertama, PDB stabil di 50,03% dengan B 0,07, P4 dan skor 0,28. Yang kedua, naiknya konsumsi rumah tangga ke 4,94% dengan B 0,06, P3 dengan skor 0,18. Yang ketiga, pertumbuhan industri MFCG di level mid-single digit dengan B 0,06, P3 dengan skor 0,18. Yang keempat, kenaikan konsumsi terigu nasional sebesar 7% dengan B 0,05 dengan P4 dan skor 0,20. Yang kelima, pesatnya urbanisasi di wilayah operasional Bogosari dengan B 0,65, P3 dan skor 0,12. Yang keenam, rendahnya inflasi di level 1,57% dengan B 0,05, P3 dan skor 0,15. Yang ketujuh, tren pembuatan CPO global bagi agribisnis dengan B 0,5 dengan P4 dan skor 0,20. Yang kedelapan, potensi pertumbuhan ekonomi negara berkembang untuk ekspansi di mana B 0,4, P3 dengan skor 0,12. 9. Tingginya permintaan produk sehat seperti vitamin MITT B 0,04, P3 dengan skor 0,12 dan 10. Peluang efisiensi biaya melalui energi bersih dengan B 0,3 dengan P2 dan skor 0,6. The next step, mari kita bedah 10 poin ancaman dalam matriks EVE untuk memahami risiko strategis perusahaan Indofood pada saat ini. Tantangan utama muncul dari volatilitas rupiah yang melemah hingga Rp16.162 per US dollar pada akhir 2024 dan harga gandum dunia yang melonjak ekstrim akibat tantangan cuaca dengan bobot masing-masing 0,06. Ditambah lagi, kontraksi stok gandum global di level terendah menambah risiko sebesar 0,05. Lalu, ketegangan geopolitik dan tekanan daya beli konsumen bawah menyumbang bobot masing-masing 0,05. Selain itu, kebijakan proteksionisme pasar global turut membayangi dengan bobot 0,04. Dari sisi operasional, risiko perubahan iklim, persaingan ketat, biaya logistik, hingga kenaikan risiko kredit piutang masing-masing memiliki bobot 0,04. Dengan total skor bobot 2,85, Indofood memerlukan langkah mitigasi yang agresif terhadap faktor-faktor ini agar tetap kompetitif di pasar global maupun pasar domestik. 10 kekuatan internal Indofood berdasarkan matriks EVE dengan skor 2,01. Yang pertama, margin laba 34% dengan bobot 0,10 peringkat 4. Indofood jago menjaga profit meski harga dunia naik. Yang kedua, 500.000 outlet distribusi dengan bobot 0,8 peringkat 4. Produk mereka ada di mana-mana sampai ke pelosok. Yang ketiga, integrasi vertikal dengan bobot 0,7 peringkat 4. Punya kebun dan pabrik sendiri bikin stok bahan baku mereka aman. Keempat, margin EBIT dengan 19%, bobot 0,7 peringkat 4. Operasional mereka sangat efisien dan hemat biaya. Kelima, ekuitas merek global dengan bobot 0,6. Dan peringkat 3, Indomie sudah menjadi pemimpin pasar di banyak negara. Yang keenam, penjualan 115 triliun dengan bobot 0,5 peringkat 3. Skala raksasa ini bikin Indofood punya posisi tawaran yang kuat. Ketujuh, sertifikasi ISPO 84% dengan bobot 0,4 peringkat 4. Perusahaan sangat serius pada standar lingkungan global. 8, digitalisasi MIS dengan bobot 0,3 peringkat 3. Stok barang dipantau real time, jadi distribusi makin gesit. Yang ke-9, kas melimpah dengan bobot 0,3 peringkat 3%. Kondisi keuangan sehat bikin mereka gampang buat ekspansi bisnis. Ke-10, resiliensi SDM dengan bobot 0,2 dan peringkat 3. Budaya kerja yang kuat di 60 pabrik menjaga stabilitasi produksi. Selanjutnya yaitu kelemahan. Pertama, kontribusi revenue CBP masih mendominasi sekitar 70% dan lebih tinggi dibanding Bogosari dengan P sama dengan 2 karena ini merupakan kelemahan minor di mana CBP memang kuat tetapi dominasi yang tinggi tetap berisiko jika terjadi penurunan di segmen tersebut. 2. Eksposur tinggi terhadap fluktuasi harga gandum dan CPO dengan kenaikan signifikan secara year on year dengan P sama dengan 1 karena kelemahan mayor sebab perusahaan sangat bergantung pada harga global yang tidak bisa dikendalikan. Yang ketiga, margin produk premium and beverage lebih rendah dibanding kategori noodles dengan P sama dengan 2 karena masih tergolong kelemahan minor dan dapat diperbaiki melalui strategi harga dan efisiensi. Yang keempat, inovasi non noodles kalah cepat dibanding kompetitor dengan P sama dengan 2 karena kelemahan minor meskipun tetap penting untuk keberlanjutan bisnis. Yang kelima, biaya logistik luar Jawa tinggi karena lebih dari 80% pabrik berada di Jawa dengan P sama dengan 2 karena masih tergolong kelemahan minor meskipun berdampak pada efisiensi biaya. 6. Ketergantungan pasar domestik lebih dari 90% dari total revenue dengan P sama dengan 1 karena merupakan kelemahan mayor mengingat risiko besar jika terjadi penurunan ekonomi nasional. 7. Persebaran pabrik masih terkonsentrasi di Jawa lebih dari 80% dengan P sama dengan 2 karena termasuk kelemahan minor meskipun tetap memengaruhi fleksibilitas distribusi. 8. Transisi D2C dan e-commerce lebih lambat dibanding kompetitor dengan P sama dengan 2 karena masih kelemahan minor namun berpotensi menjadi isu besar jika tidak segera dikejar. Yang ke-9. Risiko depresiasi rupiah terhadap biaya bahan baku impor masih signifikan dengan P sama dengan 2 karena dampaknya cukup besar tetapi masih bisa dimitigasi melalui strategi keuangan. 10. Ketergantungan pada supplier impor utama masih tinggi dengan P sama dengan 2 karena termasuk kelemahan minor dan masih bisa diatasi dengan diversifikasi supplier. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuki analisis SWOT dari perusahaan Indofood.
Dari hasil matriks IV dan juga matriks FE menunjukkan bahwa total skor IV menunjukkan 2,74, menunjukkan posisi internal yang kuat, didukung oleh integrasi vertikal dan jaringan distribusi yang luas. Sedangkan skor total dari FE menunjukkan 2,85, bahwa perusahaan cukup responsif dalam memanfaatkan peluang pasar dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk strategi yang digunakan oleh perusahaan tersebut, kita analis dengan cara strategi SO atau Strength Opportunity. Perusahaan tersebut menggunakan ekspansi dan dominasi, yaitu dengan cara memperluas penetrasi pasar global dan juga optimalisasi produk sehat. Untuk strategi yang kedua menggunakan strategi ST atau Strength Trade, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan resiliensi finansial dengan cara memitigasi volatilitas mata uang dan juga loyalitas dari merek perusahaan tersebut. Untuk strategi yang ketiga menggunakan strategi WO atau Weakness Opportunity dengan menggunakan diversifikasi dan digitalisasi, yaitu perusahaan tersebut menggunakan cara akselerasi e-commerce dan juga melakukan inovasi non-modal. Terus untuk strategi yang keempat menggunakan strategi WT atau Weakness Trade, yaitu efisiensi operasional dengan cara relokasi dan efisiensi logistik dan melakukan diversifikasi pemasok.